Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Waalaikumsalam semua, warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. Anda, jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil dan bersama kita sang guru kita Al Ustadz Taufik Abu Faruqi. Teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini kami mencoba untuk menyapa teman-teman sekalian dengan konten-konten yang bermanfaat dan tentunya mengedukasi. Teman-teman sekalian, sebagaimana biasa, suasana kondisi udara kita masih memburuk. Hari ini sampai sejauh ini masih belum teratasi. Ya. Jadi menjadi keharusan bagi kami untuk ya saling mengingatkan antar sesama bahwa untuk tetap menjaga kesehatan karena ini penting. Kita tidak bisa melakukan satu goal yang dimana itu sudah berhasil tatkala kemudian kesehatan kita terganggu. Oleh sebabnya kesehatan itu menjadi indikator utamanya. Oleh sebabnya tentu harus kita berhati-hati di dalam beraktivitas ini, tetap menggunakan masker kalau berkendaraan di luar rumah dan lain seterusnya gitu. Jadi safety atas kesehatan itu jauh lebih penting. Jangan sampai kemudian terjadi indikasi-indikasi kesakitan baru kemudian kita melakukan langkah-langkah pengobatan dan lain seterusnya. Ini kan satu bentuk cara pandang yang keliru saya kira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini sambil ngopi Ustaz. Boleh kan? Baru Sambil tiduran juga boleh. setelah asar, Oke. yang menjelang maghrib, daripada kita duduk nongkrong gitu ya, ngopi gitu aja, mending kita record jadi konten untuk bermanfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan lebih manfaat ya. Ya, amin. Saya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perjalanan dari tempat tadi Ba'da Jumat itu ke sini itu cukup lumayan padat, Padat, macet ya. Macet luar biasa. Panas. Panas. Memang udaranya masih terasa ya, gitu bahwa memang kondisi ini udara ini belum bisa untuk mendukung kesehatan gitu ya. Ya, karena udaranya mungkin ditambah dengan hawa politik jadi makin panas. Udara politik nih. Dan itu tercemar tadi dengan udara politik. Iya. Ya kita doakan saja semoga kondisi yang dimana ini menimpa Indonesia ini bisa sesegera mungkin untuk pulih gitu. Tidak hanya saja udaranya Ustaz, udara ekonomi juga pulih gitu. Jadi biar terlihat tidak didominasi oleh udara politik yang panas gitu. Baik teman-teman sekalian, tentunya pada kesempatan hari ini kami ingin mencoba menampilkan satu pembahasan yang menarik kepada rekan-rekan sekalian. Ini menyangkut founding father kita Ustaz. Saya nyebutnya founding father karena yang mau kita bahas adalah seorang laki. Ya, kalau tadi laki dan perempuan founding parents. Founding parents ya. Ya. Bahwa yang kita ketahui seolah-olah mindset yang terbangun di benak pikiran anak bangsa itu hari ini itu seolah yang mereka kenal founding father itu atau founding parents itu cuma sebatas pada Bung Karno dan Hatta. Kenapa? Karena memang itulah yang tertulis di dalam setiap kali kita membaca proklamasi. Jadi seolah-olah bahwa founding father itu adalah mereka berdua, tidak yang lain. Ya, oleh sebabnya pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk kemudian menyajikan itu dengan kemudian menampilkan biografinya dengan bagaimana gerakan beliau. Nah ini menarik, ini tentang sosok Datuk Ibrahim Tan Malaka. Oke. Ya. Kalau saya sebutkan Datuk berarti ini asalnya dari Minang ya Ustaz ya. Betul, Minangkabau. Betul. Minangkabau. Nah ini sosok yang kemudian oleh sebahagian orang mengatakan bahwa masih terjadi perdebatan antara beliau ini gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah pejuang nasional, ada yang mengatakan dia pengkhianat karena dia adalah komunis gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk kemudian Ustaz kita bahas ini founding father ini, sosok Datuk Ibrahim Tan Malaka ini. Apakah memang betul beliau ini adalah sosok yang komunis, yang ekstrim, ataukah kemudian justru beliau ini adalah merupakan bagian daripada founding father yang memiliki pemahaman komunis tetapi yang berbeda dengan komunis yang kemudian hari ini kita kecam dalam konteks regulasi kita. Ada TAP MPR yang kemudian mengutuk tidak boleh adanya paham komunis yang kemudian terrealisasi di Republik ini gitu ya. Nah, jadi ini gimana nih Ustaz? Coba kita bahas soal masalah Datuk Ibrahim Tan Malaka ini. Ya, betul. Nah, kita sebenarnya sedang membahas sosok atau tokoh besar Indonesia, tokoh besar Indonesia, dan itu diakui oleh bangsa Indonesia.
kita harus sepakat dulu. Pertama, beliau tokoh besar. Oke. Beliau Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Jadi kata datuk itu tambahan ketika beliau sudah lulus di perguruan tinggi bahasanya atau di pendidikan guru. Nah, kalau orang Minang, kalau sudah lulus di perguruan pendidikan, ditambahkan dengan kata datuk di situ. Jadi itu datuk itu tambahan. Nama asalnya Sultan Ibrahim Tan Malaka. Oke. Kemudian sudah selesai ditambahkan jadi Sultan Ibrahim Datuk Tan Jadi Malaka. ini semacam titel gitu ya. Itu semacam titel sebenarnya untuk di Minangkabau. Oke, oke, oke. Lahir di 1897, ada yang bilang 1896 ya antar sekitar itu, ya. Yang masyhur ada di Pastinya beliau lahir di tahun 1897. Betul. 18-an lah ya, 1897. Minangkabau jelas ya, Sumatera Barat dari dulu sampai hari ini itu tempat yang begitu kuat dalam melahirkan dari generasi ke generasi itu orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Dan terlihat banyak ulama yang lahir dari situ. Betul, banyak ulama yang lahir di situ, banyak juga tokoh-tokoh yang lahir di situ, termasuk juga beliau Tan Malaka ini. Di antara para Tokoh-tokoh yang lain. Nah, beliau ini kita harus sepakat tokoh besar, penggagas republik, dan beliau sudah disematkan pahlawan nasional di tahun 63. Jadi ideolog berarti beliau ini. betul, dia sangat ideolog. Bahkan justru munculnya para tokoh setelahnya itu tidak ada yang tidak mengaitkan kepada dirinya. Oke. Tidak ada kata republik ya untuk Indonesia kecuali pertama digagas oleh Tan Malaka. Kita katakan Tan Malaka di 1925 sudah membuat kitab, membuat buku yang itu menjadi sandaran para tokoh gerakan berikutnya. 1925. 25 Narde Republik. Ya, sudah ada tuh menuju kepada republik. Jadi kata-kata republik dan menggagas Indonesia menjadi republik itu ada Tan Malaka. Barulah setelahnya, contohnya Bung Hatta di 1928, nah, beliau baru mengatakan dengan Indonesia Free, ya, kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia menggugat, ya, itu adalah Soekarno di 1930. 1933-nya baru dia menuju Republik Indonesia. Tapi digagas awal adalah oleh Tan Malaka. Bahkan ada dalam satu cerita seorang Soekarno ketika beliau menggagas satu klub debat. Ya. Di situ ada satu klub untuk klub debat, klub debat antara para tokoh, antara aktivis ya. Hampir-hampir Soekarno tidak pernah tidak membawa buku aksi massa atau masa aksi yang dibuat oleh Tan Malaka. Artinya beliau begitu cintanya dengan buku-buku yang dibuat oleh Tan Malaka. Makanya ada satu adigium bahwa Soekarno pun berguru kepada Tan Malaka di waktu itu. Belum lagi namanya testament politik yang dilakukan oleh Soekarno. Soekarno pernah membuat satu testament politik bahwa andaikan Soekarno dan Hatta sudah tidak berdaya, maka pemerintahan harus dilanjutkan oleh Tan Malaka. Waktu itu gitu. Karena sekelas Soekarno, sekelas Hatta, sekelas Sultan Syahrir dan sekelas para tokoh di zamannya itu betul-betul mengakui bagaimana kekuatan pikiran, kekuatan ideologi, kekuatan konsep yang ada pada seorang Tan Malaka. Jadi Tan Malaka memang dia diasah dari alam dan zamannya, hampir separuh dunia dia sudah kelilingi. Hampir separuh dunia. Hampir separuh dunia dia sudah keliling, kemudian balik lagi ke Indonesia, kemudian beliau mati oleh orang yang dia bela sendiri tanah airnya. Ya, mungkin waktu itu terjadi salah satu perdebatan. Bukan perdebatan, tapi ada salah satu miskoordinasi. Bisa saja seperti itu. Atau yang kedua, lebih kepada sisi fitnahan, ya, atau tuduhan bahwa memang Tan Malaka akan melakukan kudeta terhadap pemerintah sah Republik ini waktu itu. Ya, begitu itu. Jadi kita sepakat di awal beliau ada satu tokoh besar Indonesia yang sampai hari ini masih dibungkam, ada didistorsi sejarahnya. Padahal generasi milenial harus tahu tentang beliau itu. Ini wait Ustaz, sebelum dilanjut ini, biar kita clearkan dulu ini. Antara ini usia
apakah beliau ini seusia dengan Soekarno? Oh enggak, dia lebih Yang lainnya? tua lah. Oh, lebih tua ya. Betul, lebih tua. Oke. Dia lebih tua, kemudian pengalamannya bukan pengalaman dalam negeri, bukan pengalaman lokal, Oke. tapi pengalaman internasional. Ya, bagaimana beliau sekolah di Belanda, ke Indonesia, dibuang lagi ke Belanda, ke Jerman, ke Rusia, ke Shanghai, ke Jadi- Amoy, ke Hong Kong, ke Filipina, ke Thailand, ke Burma, ke Singapura, kemudian Malaysia, balik lagi ke Indonesia. Dengan begitulah yang beliau sebutkan harus terbentur barulah kemudian terbentur. Luar biasa gitu ya. beliau itu. Luar biasa. Memang karena memang beliau fakta empirisnya beliau gitu ya. Jadi Dan dia mengetahui betul seluruh dasar pemikiran beliau itu memiliki ciri khas. Ya, yang pertama ciri khas pemikiran beliau itu ilmiah, berdasar ilmu pengetahuan. Oke. Ya, karena beliau datang dari seorang akademisi sih memang, dan beliau datang dari orang yang dibesarkan secara ilmu dan dibesarkan secara empirik. Oke. Ini beliau nih. Yang kedua, ciri khas pemikiran beliau itu keindonesiaan, artinya Indonesia sentris betul. Oke. Yang ketiga, dia futuristik. Oke. Pemikirannya itu selalu futuristik. Menembus zaman. Betul. Jadi memang Dan itu ada pada kitab-kitab beliau itu. Ada pada buku-buku yang dia tulis itu. Kalau tidak salah, buku yang sudah dia tulis dengan karya besarnya itu hampir sekitar 26 sampai 27 buku Wow. yang sudah beliau bikin. Itu tidak termasuk ratusan artikel-artikel beliau yang kemudian disebar di seluruh dunia. Oke. Ya, baik di Indonesia maupun tadi di luar negeri. Itu seorang Tan Malaka ya. Dan buku yang paling menjadi magnum opus itu adalah Madilog itu. Oke. Selain buku yang dari penjara ke penjara, masa aksi The Nar Republic, kemudian ada juga buku tentang pandangan hidup, ya, dan sebagainya. Banyak sekali beliau menulis buku-buku itu, dan hampir di luar nalar kita bahwa seteliti itu beliau menuliskan setiap gagasan-gagasan di dalam buku-buku tersebut, khususnya Madilog saja ya. Madilog itu dibuat itu hampir-hampir di akhir hayat hidupnya itu, ya sekitar 1942 beliau membuat Madilog itu, dan itu sudah ke Indonesia. Ya, baru setelah itu dia dari penjara ke penjara ya. Itu sekitar ada 3 jilid tuh bukunya itu. Dari situ kemudian muncullah pemikiran yang terus digali dari Tan Malaka. Tan Malaka memandang satu dalam helikopter view-nya bahwa Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara itu memiliki persamaan kebangsaan, memiliki persamaan kewargaan, memiliki persamaan persaudaraan, sehingga kalau Asia Tenggara itu dia bersatu menjadi satu negara yang berdaulat, itu bisa mengalahkan Eropa dan Amerika waktu itu. Pemikiran beliau seperti itu. Dan itu hasil dari penelitian empirik beliau. Jangan salah, beliau ketika di Thailand atau di Burma, beliau mendirikan Partai Republik Indonesia. Di luar negeri mendirikan Partai Republik Indonesia, coba. Lucu itu. Dan beliau memiliki pendukung yang besar di Asia Tenggara kan. Sampai kemudian kembali ke Indonesia, ingin memperbaiki Indonesia. Setelah melanglang buana hampir 20 tahun beliau. Dari tahun 1922 sampai 1942. Jadi sekitar 20 tahun perjalanan beliau menghabiskan pengalamannya di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia, membuat gagasan-gagasan tentang kemerdekaan, tentang negara, tentang kebangsaan, dan tentang apapun yang kemudian itu bisa menjadikan Indonesia republik. Tapi ini menarik. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa beliau ini adalah seorang tokoh, gitu ya, seorang pejuang gitu untuk republik ini. Tetapi satu hal yang kemudian justru membuat kita menjadi bingung sendiri gitu. Jika kita mengamini beliau adalah tokoh, mengapa beliau mati karena perjuangan untuk negerinya Ya sendiri? itulah. Jadi ada Kira-kira yang menyebabkan itu, Ustaz? Beliau itu berseberangan pemikiran bersama dengan para tokoh yang sudah memproklamasikan Indonesia waktu itu, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, termasuk Sultan Syahrir waktu itu ya. Artinya Tan Malaka tidak punya pilihan kecuali harus beroposisi dengan Soekarno. Soekarno memiliki gagasan bahwa
politik yang harus dilakukan di dalam menuju atau mempertahankan kemerdekaan adalah dengan politik diplomasi. Oke. Bernegosiasi dengan musuh, bernegosiasi dengan perampok rumah kita. Nah, sedangkan Tan Malaka 100% bahwa Indonesia bisa dimerdekakan total dengan revolusi. Tuh. Artinya tanpa kompromi. Jadi politik tanpa kompromi itu yang kemudian berdarah daging Tan Malaka, sehingga nggak bisa dia mengikuti alur dengan alur Soekarno dan Hatta. Maka dia menjadi mau tidak mau jadi oposisi bagi pemerintahan Republik waktu itu. Secara pikiran. Secara pikiran betul. Apakah kemudian dengan pikirannya itu, apakah muncul satu dampak, misalnya dampak sosial yang dimana itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Katakanlah kemudian ada aksi brutal di sana oleh Tan Malaka yang kalau aksi brutal tidak ada. Justru artinya di tengah-tengah masyarakat kemudian terpecah dua. Ada pro ke Tan Malaka dan ada yang pro ke pemerintahan Soekarno. Berarti yang pro ke Tan Malaka tentunya ada dari tokoh-tokoh muda seperti Soekarni, Khairul Saleh, ada Malik dan sebagainya. Yang pro ke Tan Malaka dan sejenisnya lah. Sehingga itu yang menjadi gagasan utama bahwa kita berpolitik di dalam memerdekakan Indonesia 100% anti kompromi dengan perampok rumah kita. Satu jengkal pun, satu rupiah pun yang dirampok dengan perampok, maka haram bagi kita untuk bernegosiasi dengan mereka. Gitu. Itu kemudian diamini oleh beberapa tokoh-tokoh muda dan juga kemudian membentuk satu aliansi besar atau mungkin kita katakan partai makanya namanya Partai Persatuan Perjuangan. Partai Persatuan Perjuangan itu di awal-awal. Nah, Partai Persatuan Perjuangan inilah yang kemudian Partai Persatuan Perjuangan, mungkin P3 ya kasih gini ya. Tapi P3 ini apa? Partai? Bukan kalau ini Partai Persatuan Pembangunan. Pembangunan. Itu Partai Persatuan Perjuangan. Nah, di bawah komando Tan Malaka. Itu di awal. Pertama lahirnya kalau nggak salah di Purwokerto. Dan itu pun Jenderal Sudirman pun itu beralih kiblat ke Tan Malaka. Gitu. Ya, Sudirman waktu itu ada beralih kiblat bersama dengan Tan Malaka. Karena Sudirman pun memiliki pemikiran yang sama dengan Tan Malaka bahwa tidak bisa memerdekakan Indonesia kecuali dengan revolusi 100%. Total 100% tanpa ada diplomasi dan negosiasi. Yang kebanyakan negosiasi, diplomasi dan sebagainya itu selalu merugikan bangsa Indonesia waktu itu. Begitulah modelnya. Jadi artinya jelas bahwa antara Bung Karno dan Tan Malaka serta Bung Hatta itu memang perbedaannya berada pada pikiran. Betul. Jelas ide dan gagasannya. Dan ini memang adalah hal yang normatif jika kemudian kita pandang dari perspektif hari ini gitu ya. Bahwa ada kubu pemerintah dan ada kubu oposisi. Sehingga kemudian sistem yang dibangun adalah berimbang. Ada kelompok yang kemudian memberi pikiran untuk secara kritis untuk melakukan perbaikan, dan ada kelompok yang kemudian mencoba untuk membela dengan kemudian menghadirkan tentunya ya alasan-alasan yang objektif berdasarkan satu fakta empirik yang ada gitu. Tapi sejahat itukah gitu sampai kemudian Tan Malaka itu dengan pikiran kritisnya itu mesti harus menjadi korban. Iya. Nah, inilah kan jadi korban framing selama berpuluh tahun. Padahal di posisi tahun 63 sudah selesai harusnya. Kan dia sudah jadi pahlawan nasional. Harusnya selesai dong. Tapi karena rezim kemudian berubah kepada Orde Baru yang kemudian menutup celah apapun faham itu, baik itu Marxisme, Leninisme dan sebagainya, ya. Otomatis semua yang bahasanya berbau komunis, maka hilang itu dari peradaban Indonesia. Termasuk juga salah satu korban di situ ada tentunya Tan Malaka. Kita harus bisa membedakan begini. Ya. Tan Malaka itu orang yang berasal dari keluarga dulunya itu dari nenek moyangnya itu ada generasi ulama. Sampai ke beliau itu termasuk berarti keluarga yang taat beragama. Bahkan menurut kalau tidak salah itu cucunya hari ini itu, beliau itu
ketika remaja umur belasan tahun itu sudah hafal Quran. Ini jelas ya Ustadz ya, ini adalah fakta. Betul, ini faktanya. Fakta, oke. Faktanya. Ini bukan bahasa pencitraan. Bukan. Karena saya bukan cucunya Tan Malaka masalahnya. Ini cucunya Tan Malaka berbicara bahwa beliau ketika umur belasan tahun itu sudah hafal Quran, maka beliau diberikan hak ijazah untuk mengajar di surau-surau waktu itu. Oke, surau-surau ini kayak sekolah-sekolah gitu. Ya? Bukan, surau itu ya semodel masjid, musola begitu ya. Ya oke. karena di Minangkabau itu sangat kuat sekali adat dan agama itu menyatu, Pak. Ya oke. jadi artinya beragama itu hidup itu ya beragama begitu. Oh. Artinya beragama Islam. Itu Oke. sangat kuat sekali lah. Oke. Intinya ketika dia masih muda, artinya Tan Malaka muda itu dari kecil sampai muda itu beliau tidak lepas dari ketaatan sebagai seorang muslim. Oke. Ya, jelaslah itu. Ah. Ya tidak jadi kontrak lagi lah. Ini harus sepakat ya. Betul, betul. Kemudian yang kedua, karena beliau memang itu kuat dari pengaruh seorang orang Sumatera, Oke. orang Minangkabau yang sangat kuat dengan adat dan agama, apapun yang masuk dalam pengaruh pemikiran dia dalam model gagasan, beliau mempelajari tentang Marxis, Oke. beliau mempelajari Lenin, beliau mempelajari pemikiran Frederick Engels misalnya, terus Hegel, masuk lagi pemikiran-pemikiran yang lain, yang itu notabene-nya rata-rata adalah kiri, yang seperti itu. Oke. Nah, dia lakukan di dalam pemikiran ide dia. Konsep komunis itu saya pernah katakan konsep komunis murni itu adalah dalam pandangan politik pergerakan masyarakat dan pergerakan kemerdekaan. Oke. Jadi dia gunakan di dalam pandangan politik pergerakan menggunakan pemikiran komunis. Tetapi dalam ideologi dia dan falsafah hidup, Islam itu tidak pernah lepas dari itu. Makanya Buya Hamka ketika memberikan satu pengantar di dalam buku Islam dalam Tinjauan Madilog itu, beliau mengatakan, insaflah saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Tan Malaka itu betul. Bahwa seorang muslim, dia harus menggunakan seluruh kemampuannya dalam menggabungkan ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Tidak hanya sebatas kemudian dalam tataran agama, tapi untuk mendukung meningkatkan iman dan Islam itu harus didukung dengan seluruh ilmu-ilmu yang ada, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Harus digabungkan agar dia mampu menerangkan iman Islam itu di zaman modern ini. Baik. Ini artinya jelas Tan Malaka punya paham yang komunis gitu. Betul, ideologi politik. Ideologi politik. Oke. Sekarang adalah biar kemudian saya kira biar bahasa kita kemudian tidak menjadi ruang framing gitu ya. Oke. Apa perbedaan antara faham komunis yang dimiliki oleh Tan Malaka yang kemudian dibarengi dengan dia ini adalah seorang yang religius juga gitu. Ustaz. Betul. Beliau ini belasan tahun sudah hafal Quran. Betul. Sedangkan kemudian kita kenal hari ini faham komunis dengan kemudian peristiwa-peristiwa yang diciptakan oleh komunis, aksi komunis itu sendiri adalah pembantaian terhadap ulama, penyerangan terhadap pesantren, pembantaian terhadap para santri, gitu ya. Artinya Islam dimusuhi di sini. Betul. Itu kan tidak sama. Artinya komunis yang dibangun sama Aidit, komunis yang dibangun sama Semaun, komunis yang dibangun sama Musso, dengan pemikiran ideopolitik komunis yang dibangun oleh Tan Malaka itu berbeda. Saya katakan begini, tahun 1926, ya, waktu itu ada informasi, beliau masih di luar, ya, masih dalam keadaan keliling luar negeri ya, betul, ya, bukan tapi beliau masih satu pimpinan dari komunisnya Rusia waktu itu, ya, di dalam ideologi politik komunis. Terus ketika dia sampai ke Singapura di 1926, baru dia mendengar berita bahwa di Indonesia akan melakukan pergerakan pemberontakan terhadap Belanda. Komunis Indonesia akan melakukan gerakan pemberontakan terhadap Belanda. Dari situ Tan Malaka berpikir bahwa dia memberikan satu nasihat bahwa jangan melakukan gerakan pemberontakan di Indonesia karena belum sampai pada saat untuk memberontak. Karena tidak ada tanda-tanda kondisi yang kemudian itu akan memperkuat pemberontakan kita kepada nilai-nilai yang berhasil. Maksud beliau kekuatan kita masih lemah gitu. Satu, masih lemah. Yang kedua,
Anda belum sampai pada pemikiran gerakan aksi dari bawah. Oke. Dan Anda tidak didukung oleh kekuatan besar, yaitu masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak paham tentang Sekejam itu pikirannya ya. Betul. Oh, biasa. Maka dia membuat bukunya Masa Aksi. Di masa aksi itu memberikan satu mekanisme tentang taktik gerilya, kemudian strategi politik, bagaimana membuat satu gerakan revolusi besar. Beliau mengatakan bahwa stratak ya. Betul. Post strataknya dia masukkan di masa aksi. Sebenarnya itu adalah nasihat beliau terhadap komunis Indonesia yang dibangun oleh Musso waktu itu. Ya, Jadi waktu itu berupa kritikan beliau ya. Betul, kritikan beliau. Bentuk pikiran. Betul. Dia sebutkan bahwa tidak akan ada tanda-tanda, ini tidak ada tanda-tanda di Indonesia itu untuk melakukan pemberontakan karena tidak ada kekuatan besar yang mendukung kalian gitu bahasanya. Di situ koordinasi yang dilakukan terhadap masyarakat tidak ada. Dan masyarakat belum paham bagaimana melakukan gerakan revolusi besar dengan kekuatan besar. Tidak ada kekuatan besar kecuali datang dari kekuatan besar, yaitu gerakan masyarakat yang sudah paham bagaimana dia berpolitik dan bagaimana dia melakukan gerakan revolusi dengan baik dan benar. Waktu itu begitu. Akan tetapi Musso dan kawan-kawan tidak mendengar nasihat dari Tan Malaka ini, walaupun Tan Malaka sudah memberikan satu buku panduan, yaitu Masa Aksi itu. Bahkan kemudian disinyalir ternyata Rusia mendukung tentang gerakan pemberontakan Musso dan kawan-kawan di 1926. Akhirnya kan itu pemberontakan kan kacau tuh. Kan kemudian bisa di bumi hanguskan kan. Kemudian Musso semua kalang kabut dan sebagainya. Dari situ kalau kemudian Tan Malaka marah terhadap Rusia dan marah terhadap komunis yang melakukan itu, kemudian beliau sudah dikatakan keluar dari komunis. Di 1926. Beliau menyatakan bahwa beliau keluar dari komunis. 1926. Karena ideologi perjuangannya sudah mulai bergeser berbeda gitu ya. Maka setelah itu, karena tadi beliau dibesarkan juga di dalam gerakan politik komunis, sehingga tidak akan keluar tuh gerakan politik komunisnya yang ada di beliau dalam ide dan gagasan itu, yang saya yakin tidak terlalu jauh dengan nilai-nilai sosialisme di dalam Islam. Makanya beliau juga mengatakan bahwa Islam itu menjadi sumber inspirasi hidup saya. Dan Muhammad itu adalah orang atau seorang nabi yang melakukan pergerakan dan perubahan besar di tengah-tengah masyarakat. Beliau orang yang mampu memberikan pembelaan terhadap rakyat-rakyat. Proletar itu sudah dilakukan oleh Muhammad, kata beliau. Maka sosialisme Islam itu tentu diakomodir di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah ada orang pertama yang melakukan gerakan politik sosialisme itu. Bagaimana setiap minoritas itu dibela oleh Muhammad SAW menurut beliau. Bagaimana beliau kemudian membangun kasta sosial yang tidak memandang kasta. Rasulullah SAW menekankan bahwa tidak ada perbedaan kasta di tengah-tengah masyarakat Muslim. Semuanya sama di hadapan Allah, siapapun itu. Artinya tidak ada posisi kelas di sini. Tidak ada posisi kelas di hadapan Allah. Dan Tan Malaka menganut faham itu. Dia betul-betul memuji Rasulullah SAW dengan itu. Jadi pikiran dia bahwa pemikiran sosialisme dia sama dengan pemikiran sosialisme di dalam Islam. Dia betul-betul membaca bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun Madinah itu. Itu tercantum di dalam Madilau 381 dan seterusnya itu. Bisa dilihat di sana. Jadi kalau beliau orang yang anti Tuhan itu tidak ada. Tadi saya bilang hanya di dalam gerakan gagasan politik. Itu memakai cara sosialis itu. Sosialis, Jadi gerakan revolusi beliau memakai gerakan sosialis. Apa karena memang platform perjuangan waktu itu cuman bisanya melalui ini kali ya? Iya, karena waktu itu semua orang berpikir. Makanya banyak, contohnya tadi di Banten ya 1926, 1927 itu kan di Banten ya. Geger Cilegon itu kan. Itu banyak kiai-kiai yang tergabung di dalam PKI. Salah satunya adalah dikarenakan seolah-olah salah satu pergerakan politik untuk melakukan revolusi itu adalah dengan ide komunis itu. Jadi hanya di dalam masalah sosialisnya saja mereka melakukan gerakan revolusi. Bukan dari sisi ideologi yang berhubungan dengan masalah agama, tidak ada di situ sebenarnya. Jadi untuk tujuan perjuangan yang berbeda, gitu ya, bahwa
kelompok lain yang kemudian menggunakan jalan komunis dengan untuk kepentingan personality mereka, dan dengan kemudian kelompok ini yang kemudian justru kemudian menginginkan satu perubahan besar untuk kemaslahatan bersama. Betul. Gitu ya. Jadi memang jelas ya bahwa platform perjuangan waktu itu adalah cuma melalui pergerakan ini. Betul. Yang itu bisa mendukung gitu ya, karena memang barangkali didukung dengan namanya yang sudah famous dan menjadi besar di kalangan global gitu ya. Betul. Jadi memang Tidak mungkin tuh sekelas Khairul Saleh, ada Malik, Sudirman. Bagaimana Sudirman, Oke. seorang Muhammadiyah yang taat, yes. ya, Oke. Jenderal Sudirman yang begitu taatnya terhadap agama, dia mendukung pada poros Tan Malaka di Purwokerto waktu itu. Oke. Dikarenakan tadi hanya dalam gerakan politik dengan cara sosialis itu. Maka saya bilang tadi, ciri gagasannya Tan Malaka itu adalah pada poros Indonesia sentris. Dia mempelajari Marxis, kemudian dikonversi di dalam kebangsaan Indonesia. Dia mempelajari tentang Friedrich Engels, kemudian dia konversi di dalam Indonesia gitu ya. Kemudian dia mempelajari tentang masalah filsafat ide misalnya. Sampai kepada nihilisme, tapi kemudian dikonversi dalam gagasan kebangsaan Indonesia. Jadi banyak yang dia pelajari, tapi kemudian dia konversi dalam gagasan kebangsaan Indonesia. Alias Indonesia sentris itu betul-betul tertanam dalam pemikiran Tan Malaka. Jadi kalau dikatakan bahwa Tan Malaka itu komunis secara ideologi, itu kita tidak bisa katakan demikian. Tapi kalau dia komunis di dalam gerakan politik saja, iya. Karena dia Muslim. Dia Muslim, dia banyak memuji ajaran-ajaran Islam dan sosialisme itu juga sudah diajarkan sama Cokroaminoto. Jadi tidak ada perbedaan. Gerakan politik sosialisnya dia ini juga pun mengenal ruang dan batas. Betul, gitu ya. Betul. Bahwa ruang agama dia menghargai dan ruang sosial itu dia pun juga kemudian menghargai. Dan dia seorang Muslim yang taat. Jadi kita mau ingin menekankan di sini Ustaz, bahwa gerakan sosial dan komunis yang digerakkan oleh Tan Malaka ini adalah bukanlah sebagaimana gerakan komunis dan faham yang dibangun oleh Aidit, yang berbeda jelas-jelas ya. Justru dia marah tadi saya bilang di tahun 1926 itu beliau marah dengan gaya ideologi komunis. Dan jika ketika kemudian mengatakan bahwa ada kesamaan perjuangan, bahkan menyamakan antara Tan Malaka, Musso dan juga Aidit, maka barangkali sulit bagi seorang ulama besar sebagaimana Buya Hamka untuk kemudian mengatakan bahwa saya insaf gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Tan Malaka itu adalah sesuatu yang benar adanya gitu ya. Ataupun kemudian justru kemudian oleh para founding father lainnya kemudian yang juga kemudian mengikuti fahamnya beliau. Katakanlah kemudian Soekarno yang kemudian selalu hadir dalam forum-forum intelektual itu dengan membawa pikirannya Tan Malaka, katakanlah kan begitu. Bisa dilihat lah, misalnya di dalam buku-bukunya beliau tuh ya, salah satunya katakanlah Madilog lah, bagaimana kemudian beliau merangkum gagasan agama tentang hakikat manusia, hakikat alam, dan hakikat Tuhan tuh. Coba lihat deh, gagasan itu dia ambil, ditransformasikan dalam sumber inspirasi dia itu. Luar biasa. Jadi tidak bisa dikatakan ideologi ideologi hidup dia atau sumber inspirasi dia itu komunis, bukan. Ideologi dan sumber hidup dia itu adalah Islam. Tapi dalam gerakan politik dia mengembangkan Marxis. Karena kan orang hanya bisa memilih dua, Pak. Kalau untuk gerakan politik waktu itu kan hanya memilih dua. Apakah memilih sosialis atau memilih kemudian dengan bahasa tadi kapitalis mungkin. Hanya dua itu. Atau tadi orang mau menggali dengan gerakan politiknya ada dengan politik Islam, bisa saja begitu. Dan beliau memilih sosialis murni gitu ya, yang memang betul-betul berada pada jalur perjuangan yang sesuai dengan kehendak, betul-betul berada bersama dengan masyarakat. Gitu ya. Dia membuat buku bagus sekali itu, Gerpolek ya, Gerilya Politik dan Ekonomi. Wah, bagus sekali itu. Jadi para penonton bisa coba membongkar kembali bukunya Tan Malaka, Gerpolek begitu, yang beliau betul-betul murni memikirkan atau membuat satu strategi khusus bagaimana gagasan beliau dituangkan dalam gerakan sosialis itu di dalam gerakan politik atau gerakan ekonomi. Jadi bukan menjadi ideologi hidup, beda.
Kalau dia ideologi hidup, berarti dia akan masuk kepada seluruh cabang ilmu apapun, cabang kehidupan apapun, sampai kepada cabang agama pun dia akan setir dengan ideologi komunis itu. Sayangnya ini Ustadz sebagai bentuk bagian daripada akhir perbincangan kita gitu ya. Sayangnya Tan Malaka dengan ketajaman pikirannya, dengan pikirannya yang sifatnya futuristik ini, kemudian justru menjadi korban atas perlawanan politik itu sendiri, perbedaan politik tadi gitu ya. Padahal sebetulnya perbedaan itu adalah kekayaan. Oh iya, betul. Dan itu sudah diakomodir di tahun 63 harusnya ya. Oke. Tapi gini Ustadz, jadi poinnya, pertanyaannya terakhir, apakah kemudian ada unsur politikkah tidak di dalam korbannya Tan Malaka ini? Ya jelas, karena mungkin begini, pemerintah Orde Baru memandang secara umum setiap gerakan-gerakan yang ke kiri-kirian alias sosialis tentu akan memberangus segala model borjuis, borjuasi yang sedang dibangun oleh rezim Orde Baru waktu itu. Karena rezim Orde Baru kan jelas kemudian pindah ke kapitalis, kan pindah ke Amerika, jelas. Sehingga ketika ada investasi ya, betul, jaring investasi, mau nggak mau kan harus arah ke kapitalis. Betul. Sehingga kalau di dalamnya masih ada anasir, ada unsur-unsur sosialis, tentunya tuannya kan tidak mau. Makanya langsung diratakan saja seluruh yang jenisnya bahasanya sosialis, maka diratakan saja, tidak boleh. Termasuk juga tentunya korbannya adalah seorang tokoh besar itu, Tan Malaka. Malah saya bilang begini, silahkan deh coba Anda cermati buku-bukunya Tan Malaka, ya, yang di dalamnya memuat banyak gagasan-gagasan. Kemudian Anda timbang dengan sosialisme Indonesia, sosialisme Islam dan sebagainya. Silahkan. Di mana yang menjadi cacat bahwa di situ ada menjadi ideologi rusak dan ideologi buruk? Silahkan saja. Tapi dengan catatan bahwa jangan mengambil Marxis. Jangan memanggil mencari dari pemikiran Friedrich Engels, jangan. Justru pemikiran-pemikiran itu sudah dikonversi secara Indonesia sentris oleh Tan Malaka gitu ya. Sehingga bukan berbau ideologi yang murni gitu, ideologi yang menghantam seluruh kehidupan, tapi itu hanya pada satu titik gagasan politik atau gagasan ekonomi berbasis sosialis, itu saja. Baik, terima kasih kata Ustadz. Betul saja yang bisa dapat kurang lebihnya kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga masih ada ruang dan waktu untuk bisa kita sampaikan terus edukasi atau konten-konten yang beredukasi sebagaimana ini, karena penting bagi kita sebagai anak bangsa untuk kemudian mengetahui tentang bagaimana perjalanan panjang bangsa ini dan bagaimana perjalanan panjang para founding father dalam urusan memperjuangkan dan mempertahankan marwah bangsa ini gitu ya. Jadi saran saya harus coba digali lagi referensi tentang Tan Malaka itu, yang itu sangat memuat banyak gagasan-gagasan sangat bagus. Dan harus dilakukan. Ini baru permula kita bahas soal masalah Tan Malaka. Tentu dari setiap pelopor gitu ya, founding parents kita ini akan kemudian kita sampaikan terus menerus agar kemudian itu menjadi pengetahuan umum oleh anak bangsa, karena memang saya kira kan pengetahuan seperti ini dia menjadi terbatas gitu kan, dia dikonsumsi oleh kelompok-kelompok tertentu, apalagi kemudian dengan framing yang sudah hari ini tertanam di dalam benak anak bangsa hari ini bahwa komunis itu dilarang. Maka tatkala kemudian ketika ada kata atau diksi komunis yang disandingkan dengan para tokoh-tokoh kita, katakanlah seorang Tan Malaka, maka tentu secara otomatis tanpa menelusuri fakta yang lebih jauh tentang bagaimana pergulatannya Tan Malaka, maka orang secara langsung mengecap bahwa Tan Malaka itu adalah seorang komunis yang sebagaimana kelasnya dengan seorang Aidit, Musso gitu ya, tokoh-tokoh komunis yang memang radikal, yang membunuh dan melawan masyarakat serta agama secara berlebihan gitu. Nah, jadi pada kesempatan hari ini tentu ini di konten kita yang pertama menyangkut soal masalah Tan Malaka ini, ingin kita garis bawahi bahwa Tan Malaka itu adalah sosok memang paham sosialis murni gitu ya, yang berbeda dengan bagaimana pemahaman sosialisnya Aidit dan juga dengan Musso.
faham sosialis dan komunisme yang kemudian difaham oleh yang dimiliki oleh Tan Malaka ini dihadirkan di dalam ruang Indonesia gitu ya. Jadi diindonesiakan kurang lebih seperti itu. Sehingga kemudian beliau tetap menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan yang ada. Gitu. Perbedaan pikiran tidak dijadikan sebagai beliau lawan lalu kemudian mematikan lawan. Justru kemudian beliaulah yang mati karena perbedaan pikiran itu sendiri gitu ya. Nah, jadi korban bagi dalam sejarah Indonesia ini ya. Atas perbedaan pemahaman dan perbedaan politik itu sendiri gitu ya. Padahal itu sebetulnya adalah normatif, hal normatif bahwa di dalam struktur pemerintahan itu ada oposisi dan ada pro pemerintah. Itu adalah normatif. Tapi semoga saja dengan kemudian peristiwa yang sudah terjadi di Republik ini menjadi satu catatan pelajaran bagi kita semua agar kemudian menghargai dan kemudian mempelajari bahwa ini adalah pelajaran, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang menjadi kaya gitu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, tentu bagi Anda teman-teman di luar sana di mana saja silakan request kira-kira konten sejarah tokoh siapa lagi yang kira-kira yang bisa kita bahas dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, silakan. Dan buat teman-teman sekalian yang punya pemahaman yang berbeda dengan kami hari ini, silakan tuangkan bagaimana pemahaman teman-teman tentang sosok Sultan Datuk Tan Malaka ini di kolom komentar, sehingga kemudian bisa menjadi satu informasi tambahan barangkali kepada kami dan juga kepada pemirsa di mana saja, teman-teman di mana saja yang kemudian tidak mengetahuinya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting karena memang adalah tugas dan kewajiban kita sebagai anak bangsa yang kemudian ditekan harus saling mengedukasi oleh konstitusi kita itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa. Buat Anda teman-teman sekalian, silahkan yang belum subscribe dulu channel ini. Semoga kanal ini menjadi kanal edukatif di Indonesia number one. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Makasih banyak Ustaz. Makasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.